Dan dari bahasa itu memang banyak sekali hal-hal yang kita bisa mengetahui kayak pola pikir suatu bangsa, suatu budaya itu seperti apa sih, karena itu tercermin dalam bahasanya gitu. Berarti emang koneksi itu tuh penting banget ya, Kak, Koneksi ya. itu Jadi penting kalau banget. misalkan Bener. kita kuliah itu di kampus bukan buat ngejar akademik aja, tapi tuh di kuliah itu tuh bener-bener kita cari jaringan yang bisa buat karir kita ke depannya juga ya. Betul, Itu benar-benar betul, kesempatan banget. betul. Dan dari sana kita juga bakal ketemu banyak orang juga nih, Kak, ya. Iya, Sebelumnya Kak Fauzannya juga udah pernah 7 tahunnya itu di Rasia, Kak, megangnya di Rusia, iya di Russia jadi Beyond itu. editor. Iya, di editor, iya, di Russia Beyond itu, gitu. Oke. Russian Beyond, sebelumnya aku pernah dengar tuh Kak, Russian Beyond kalau misalkan mau apply scholarship juga kalau nggak salah website-nya yang namanya sama ya, Russian Beyond ya, Kak, ya? Kenapa? Scholarship ke Gimana? Rusia. Kenapa Yang gimana? kalau misalkan yang mau daftar scholarship ke Rusia kayaknya nama website-nya itu Oh, itu Russian Beyond juga bukan, ya? bukan. Apa beda? Itu memang saya menulis informasi tentang cara apply-nya aja gitu, tapi bukan Mhm, ke situ. Ada satu website khusus namanya. mhm. Saya lupa apa namanya. Kak, Iya. boleh tahu nggak nih Kak, kan Kak bidangnya di perdalaman bahasa nih, terus Mhm, mhm. gimana sih cara belajar skill-skill lainnya kayak editor atau lainnya? Padahal kan udah pasti udah padat banget jadwalnya, itu gimana tuh belajar apa sendiri atau ikut kursus? Jadi gini, saya dulu punya apa ya, waktu saya kuliah itu ada beberapa senior yang lumayan gila belajar gitu ya. Dia gila belajar, gila organisasi, ternyata IPK-nya masih bagus gitu kan. Saya mind blowing gitu, kayak ini Iya, makhluk macam apa gitu kan. bener Ini banget. makhluk macam apa, tapi ternyata sebetulnya kuncinya itu memang ada di time management gitu. Jadi Mmm, bagaimana kita bisa mengatur waktu gitu. Justru kadang kalau sekarang saya tuh merasa kadang 24 jam itu kadang suka banyak banget waktu gitu ya. Maksudnya terlepas dari saya punya banyak kerjaan macam-macam, tapi sebetulnya kalau kita bisa melakukan sesuatu dengan efektif gitu ya. mhm, Kita pasang jadwal, kita pasang deadline. Oke, misalnya aku harus selesai ngerjain tugas ini dalam waktu 1 jam. Ya udah coba dalam 1 jam itu kita benar-benar fokus ngerjain. Jangan buka-buka Twitter, jangan buka Instagram, jangan buka yang lain karena sebetulnya hal-hal semacam itu yang bikin kita terdistract gitu kan. Jadi semacam itu. Dan katakanlah selama 7 tahun terakhir saya kerja di Russia Beyond gitu ya. Saya ternyata masih bisa eee, belajar hal yang lain gitu. Bahkan saya belajar bahasa Rusia itu ketika tahun 2014 sebetulnya. Jadi 2 tahun setelah saya lulus kuliah gitu. Dan itu saya juga kerja juga. Dan ternyata bisa kok, sebenarnya bisa. Dan yang penting itu memang kita harus bisa manage waktu dan berusaha sebisa mungkin untuk patuh terhadap apa yang kita buat gitu loh. Jadi kita harus bikin bener, jadwal. Saya memang berusaha untuk sebisa mungkin teratur gitu dari dulu gitu. Jadi saya mhm, saya pakai kalau dulu bahkan saya di kampus saya pakainya notebook kayak agenda gitu loh. Saya tulis gitu ya. Kalau sekarang kok udah HP ya tinggal pakai Google Calendar gitu kan, tinggal hari ini mmm, ada apa, besok ada apa gitu. Jadi saya udah tahu gitu. Jadi saya mau mau ngapain besok, apa yang harus saya kerjakan itu saya udah tahu gitu. Justru karena udah terbiasa seperti itu, kalau saya nggak nulis jadwal atau agenda tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu loh. Ada yang kurang. Jadi memang sebenarnya itu balik lagi ke diri kita sendiri. Kita mau nggak sih untuk teratur gitu loh. Dan sebetulnya 24 jam itu cukup kok. Itu cukup banget. Mungkin untuk beberapa orang ya mungkin bisa bisa agak kurang ya, tergantung memang volume pekerjaannya. Tapi mhm. saya pikir sebagian besar itu masih bisa kok. Apalagi kalau kita misalnya pengen menambah keterampilan tertentu gitu ya, misalnya hari Sabtu atau hari Minggu. Iya sih hari Sabtu, hari Minggu tuh istirahat. Tapi kan kita juga bukan berarti sepanjang hari kita istirahat. Kan bisa lah Bener, kita bener. mungkin paling nggak 1-2 jam mungkin kita baca buku, iya dengan kita baca aja gitu ya, dengan kita baca buku. Saya selalu membiasakan pasti pagi hari, saya pagi itu pasti baca berita, apapun berita itu saya harus update. Jadi itu udah jadi kebiasaan gitu loh.
Jadi 24 jam sebenarnya itu cukup ya Kak ya? Sebenarnya Kalau sih misalnya time management-nya bener. betul, iya. Mungkin ini yang susah kali ya kayak time management-nya. Kadang tuh orang 24 jam tuh nggak cukup, kayak dari kuliah aja sama tugas udah Iya, padat banget, gimana caranya belajar skill lain gitu ya. betul. Sebelumnya satu lagi Kak pertanyaan nih. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kenapa Rusia nih Kak? Padahal kan di Rusia sendiri sebenarnya orang Indonesia jarang banget mau belajar bahasa Rusia ya. Bahasanya kayak bahasa alien gitu, susah banget. Iya, benar. Ya, sebenarnya itu sih jadi saya kerja di sini pun memang kan tadi karena nggak sengaja juga sebetulnya. Jadi memang nggak ada suatu, maksudnya gini, kalau misalnya ditanya, emang maunya kemana sih? Kalau sampai sekarang mau ditanya, negara impian saya itu ya Prancis. Karena dari awal saya jatuh cintanya sama Prancis. Saya belajar bahasa Prancis di SMA. Dan sampai sekarang saya masih pengen banget ke Prancis ya, walau belum kesampaian. Ya, akhirnya, dan mereka di kantor pun tidak mewajibkan saya untuk bisa bahasa Rusia gitu. Tapi karena saya latar belakangnya komunikasi dan saya merasa bahwa kalau jadi gini, kalau di kantor ini otomatis yang jadi bulenya itu saya, ya kan? Karena mereka orang Rusia semua, Iya, saya orang asing. Jadi yang bulenya sendiri saya orang gitu kan. asing. Dan saya melihat bahwa bagaimana kalau kita di situ sangat mengapresiasi orang-orang bule yang apa ya, yang mau belajar kultur kita, yang mau mempelajari bahasa kita, yang mau mempelajari budaya kita. Dan sebetulnya itu sama gitu loh. Kadang kita merasa bahwa ini orang bule ini udah Indonesia banget gitu, karena dia mau belajar bahasa kita, mau belajar budaya kita. Dan saya pun kayak gitu, walaupun mereka tidak mewajibkan atau tidak menyuruh saya untuk belajar bahasa Rusia, tapi saya merasa bahwa karena saya sekarang kerjanya sama komunitas orang Rusia, ya setidaknya saya harus paham pola pikir mereka seperti apa, budaya mereka seperti apa, dan itu dipelajari salah satu dari bahasa. Dan dari bahasa itu memang banyak sekali hal-hal yang apa ya, kita bisa mengetahui kayak pola pikir suatu bangsa, suatu budaya itu seperti apa sih, karena itu tercermin dalam bahasanya gitu. Iya, benar. Tercermin dalam bahasanya. Jadi sebenarnya seperti itu awalnya kan. Jadinya saya memang suka bahasa. Mungkin dulu waktu saya SMP saya pernah coba-coba bahasa Rusia dan segala macam. Saya cuma lihat-lihat aja gitu. Dulu kan kamu mungkin tahu ada namanya buku-buku pintar gitu ya. Tahu nggak? Nggak tahu aku. Taunya tahu ya. kamus sama hafaling. Oke, jadi dulu tuh ada tuh namanya kayak buku, ya dulu ada namanya RPUL apa singkatannya. Pokoknya itu pas pada zaman saya SD dan SMP lah, itu ada RPUL, ada buku pintar. Jadi itu kayak satu buku isinya tuh segala macam informasi, dan itu termasuk ada masalah aksara dan bahasa. Saya mungkin cuma lihat-lihat di situ dan lucu ya. Tapi saya memang nggak punya kepikiran, saya nggak pernah terpikir bahwa suatu hari saya akan belajar bahasa itu gitu. Ternyata mungkin nasibnya membawa saya ke situ gitu. Ke situ ya. Berarti Kak Fauzan ini belajar bahasa Rusia pas ketemu orang Rusianya langsung atau gimana nih? Atau memang kursus atau belajar sendiri? Soalnya bahasa Rusia jarang banget. Saya kursus. Kursus di mana Kak, boleh tahu? Kalau otodidak itu agak susah menurut saya. Iya. Saya kursus di Pusat Kebudayaan Rusia. Itu di Jakarta, di Menteng. Apalagi bahasa Rusia kan alfabetnya ada alfabet sendiri juga itu ya Kak ya? Betul, bahasa Rusia. Oke deh Kak, boleh kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini udah ada beberapa pertanyaan. Ya, silakan. Kak Fauzan ya. Mungkin Kak Rania Fatima bisa untuk on cam atau unmute, bisa bertanya langsung sama Kak Fauzannya. Dipersilakan Kak Rania Fatima. Iya Kak, halo. Hai. Mau tanya nih Kak, gimana sih caranya ningkatin percaya diri kita buat ngomong sama native speaker gitu Kak, kayak mulai komunikasi sama mereka. Dan menurut Kakak kalau misalnya kita kenalan sama mereka lewat aplikasi online yang sekarang kan lagi banyak gitu Kak, aplikasi online buat kenalan sama mereka. Itu menurut Kakak berbahaya nggak sih? Terus lebih banyak manfaatnya atau lebih baik ketemu langsung? Aplikasi online kayak apa nih? Tinder? Kayak apa? Sebutin. Tinder. Aplikasi online. Entah itu Tinder
Nggak, karena gini, beda aplikasi, beda pendekatannya, itu pasti. Apa misalnya, sebut. Bukan dating. Apa? Yang pasti bukan dating. Oh, bukan dating app, apa misalnya? Apa ya? Ablo gitu, kayak semacam Ablo gitu kan. Sekarang juga banyak sih Kak di Play Store atau App Store yang apa ya, tujuannya itu nggak cuma dating, jadi lebih ke kayak berteman, Oke. ninggalin Oke. bukan ke Oke. Ya, ini menarik. Pertama gini, ini satu hal yang saya pikir banyak dirasakan orang Indonesia gitu. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena pendidikan kita atau seperti apa. Tapi percayalah bahwa pertama gini, saya udah banyak ketemu orang-orang asing yang bisa bahasa Inggris, tapi mereka bukan yang bahasa ibunya atau bahasa aslinya bahasa Inggris, itu yang pertama. Mereka sebenarnya bahasa Inggris mereka juga nggak bagus-bagus amat, itu yang perlu kalian tahu. Bahasa Inggris mereka nggak bagus-bagus amat. Kalaupun yang penutur asli bahasa Inggris, mereka tuh orang yang sangat sangat appreciate gitu, sangat menghargai ketika orang asing bisa bahasa mereka gitu. Jadi kadang saya tuh awal-awalnya saya kadang merasa kayak ini mereka tuh pujiannya tuh lebay kayaknya ya, tapi enggak, sebenarnya mereka tuh bener-bener sincere gitu, kayak mereka tuh bener-bener tulus ketika mereka mengapresiasi orang lain gitu. Dan itu saya sering banget menemukan kayak gitu, kayak bilang, bahasa Inggris kamu bagus ya, kamu belajar di mana gitu ya. Saya selalu bilang saya belajar sama ayah saya misalnya kayak gitu. Walaupun saya merasa kayak biasa-biasa aja gitu. Jadi ketika saya ngomong itu bener-bener kadang mungkin saya lupa pakai grammar yang mana, pakai ngomong yang mana. Jadi memang kuncinya sebetulnya pertama adalah harus ngomong. Ketika ngomong itu, percaya loh, pertama kita bukan penutur asli. Jadi nggak ada kewajiban buat kita untuk ngomong seperti penutur asli, gitu loh. Ya kan? Sama kayak kita ngeliat orang bule ngomong bahasa Indonesia, kita kayak udah seneng banget, padahal ngomongnya juga kayak belepotan dan kadang nggak jelas, tapi kita seneng gitu kan. Oh bagus ya, you speak good, kayak gitu orang ngomong sama orang bule. Tangkin kita ngerasa bahwa mereka menghargai bahasa kita. Jadi sebenarnya sama aja. Kita pun kayak gitu. Nggak usah ngerasa minder, nggak usah ngerasa takut. Jangan ngerasa takut salah gitu. Justru kalau kita nggak pernah mencoba, akhirnya kita nggak pernah berbicara. Nah, soal aplikasi itu tadi memang tergantung dari aplikasinya. Kalau misalnya kita ngomong di aplikasi yang emang mencari teman, ini memang perlu beberapa kali coba-coba gitu. Saya juga dulu kayak gitu. Memang harus beberapa kali coba baru sampai akhirnya ketemu orang yang pas, yang klik gitu ya. Karena memang nemuin orang yang sefrekuensi yang pas itu ya nggak gampang. Biasanya saya selalu, makanya ini dia. Pertama, saya tentuin dulu saya mau ketemu sama orang siapa. Orang mana misalnya. Karena dulu saya belajar bahasa Perancis, jadi saya sebisa mungkin nyari orang-orang Perancis biasanya. Dan saya selalu baca isu-isu tentang Perancis. Jadi ketika kita punya sesuatu yang bisa dibahas, sesuatu yang common gitu loh. Sesuatu yang common, itu enak bikin percakapannya gitu loh. Misalnya kamu mau ketemu, saya nggak tahu, misalnya kamu suka sama bahasa Jerman, kamu suka sama orang Jerman misalnya. Ya udah, cari orang-orang Jerman, teman-teman Jerman. Apa yang kamu tahu dari Jerman? Tim sepak bolanya misalnya. Oke, mungkin kamu tahu kemarin tim Jerman habis lawan siapa. Itu bisa jadi suatu bahan percakapan. Yang penting adalah jangan cuma ngomong hi, hello, how are you, udah selesai. Terus habis itu kan kadang kita suka bingung kan, habis itu kita mau ngomong apa lagi ya. Nah, itu makanya kita perlu update informasi. Kita perlu tahu apa sih yang terjadi gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar hi, hello, how are you, what's your name gitu. Dan yang pasti buat mereka itu ada beberapa hal yang nggak patut untuk dipertanyakan. Misalnya kayak ya hal-hal yang sifatnya personal gitu ya, kayak usia, kayak apa namanya, status pernikahan, kayak mungkin udah nikah atau belum, single atau enggak, kecuali emang ada sesuatu yang bikin kita membahas itu.
atau misalnya masalah agama atau kepercayaan atau masalah kepercayaan dia terhadap gender dan sesuatu hal-hal yang sifatnya sensitif gitu ya. Jadi ya kita bisa bahas hal-hal lain yang bisa mengalir gitu untuk jadi bahan percakapan. Sebenarnya sih kayak gitu kalau saya ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Makasih Kak. Oke deh. Sama-sama. Oke nih Kak, ada pertanyaan lagi nih Kak, tapi minta dibacain nih dari Viana FN. Kak Fauzan mau tanya, jika misalnya kita benar-benar belum ada pengalaman dalam berorganisasi, atau bahkan kita nggak tahu kita expert dalam bidang apa, kita juga nggak tahu kelebihan kita apa, terus kita mau mencoba untuk berubah dan mulai mengikuti seminar-seminar online kayak gitu. Nah, menurut Kakak, apakah kita masih bisa sukses dan dapat diterima di organisasi-organisasi, Kak? Ya pastinya, kenapa enggak? Justru sebenarnya gini loh, jadi jangan berpikir bahwa yang diterima organisasi itu adalah orang-orang yang hebat. Justru karena mereka ikut organisasi, mereka bisa menjadi sesuatu, gitu loh. Jadi kalau yang masuk organisasi itu yang hebat-hebat ya susah gitu loh. Apa perlunya gitu, ya kan? Jadi sebetulnya karena jadi masuk organisasi itu justru mengasah sesuatu yang tadinya belum bisa, jadi bisa gitu. Saya juga dulu ikut organisasi, saya nggak tahu apa-apa. Saya gimana caranya birokrasi dalam organisasi gitu kan, gimana cara kita berhubungan dengan pihak fakultas, gimana kita ngomong sama hubungan kita sama departemen lain dan segala macam, gimana trik atau strategi marketing segala macam, itu saya belajar di organisasi. Kalau saya dari awal udah bisa, ya saya nggak perlu masuk organisasi kan kayak gitu. Justru karena kamu merasa belum bisa, kamu pengen berkembang, pengen jadi sesuatu, pengen jadi seseorang yang lebih baik lagi, kamu ke organisasi gitu. Jadi ya sebenarnya seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa karena aku belum tahu passion aku apa, ya justru ikut organisasi cari tahu. Justru karena kita ikut organisasi, ketemu orang-orang yang berbeda. Ya, ketemu orang-orang yang berbeda dengan passion yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda, dengan pandangan yang berbeda, kita itu benar-benar membuka wawasan kita, membuka cara pandang kita, pola pikir kita, seperti itu. Bener Kak, berarti mulai dulu aja ya Kak ya, kayak kata e-commerce kita, mulai dulu aja. Mulai dulu aja, karena kayaknya kita nggak perlu tahu segala sesuatu sampai detail banget, tapi kalau kita udah nyemplung ke organisasi, kita pun bakal banyak belajar di sana ya Kak ya. Jadi perlu banget buat berani juga. Benar banget. Dan ya, ada pertanyaan lagi dari Richard Gary, mungkin bisa dinyalakan on cam-nya untuk bertanya langsung sama Kak Fauzannya nih. Iya. Hai Kak. Hai. Ya, Kak mau tanya ini sih Kak, apa sih tantangan Kakak sendiri, bagaimana tantangan memanage waktu kita dan patuh terhadap apa yang kita buat? Terima kasih Kak. Tantangan, maksudnya gimana? Berarti tantangan mengatur waktu gitu? Iya. Tantangan mengatur waktu itu sebenarnya adalah ada pada diri kita sendiri sebetulnya. Bagaimana kita bisa komitmen sama apa yang kita buat. Sebenarnya kayak gitu. Jadi saya sebisa mungkin memang ini butuh waktu, dan untuk membuat itu menjadi kebiasaan itu memang ya butuh waktu lagi-lagi. Jadi ya saya pikir tantangannya itu semua tantangan kayak mengatur waktu, ya time management itu ya ada dalam diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita bisa komitmen sama apa yang sudah kita atur. Kadang itu tadi gara-gara kita misalnya kalau saya senang terdistraksi itu sama Instagram atau Twitter gitu ya, atau kadang ngelihat biasa kan kita scroll Instagram, taunya udah setengah jam, 1 jam tuh kadang suka nggak berasa gitu kan. Nah yang seperti itu yang sebenarnya yang harus dihindari. Jadi ketika kamu sudah membuat satu jadwal gitu ya, sebisa mungkin komitlah terhadap apa yang sudah dibuat gitu. Jadi tahan dulu, gimana caranya supaya kita nggak terdistract. Kalau perlu matiin handphone,
Kalau perlu mungkin benar-benar ya kita fokus sama apa yang mau kita kerjakan. Kita pasang timer waktu. Misalnya jam segini harus sudah selesai ini, jam segini harus selesai. Dan buat saya kadang kalau misalnya saya bisa tepat waktu mengerjakan sesuatu tuh semacam apa ya, kayak personal achievement aja gitu, kayak yay gitu, kayak bisa selesai tepat waktu gitu. Jadi bahkan sampai sekarang gitu, saya rasanya itu ada satu kepuasan sendiri ketika saya bisa komit atau menyelesaikan sesuatu sesuai apa yang saya rencanakan. Itu basically gitu. Ya sekalipun saya mungkin pengen diterima, tapi nggak yang sampai yang banget kayak harus banget diterima enggak sih. Jadi saya nggak punya rasa tertekan gitu. Saya nggak sampai